Hai, balik lagi dengan aku Rachel. Di video kali ini aku bakalan share tentang pekerjaan untuk warga negara Indonesia yang mau bekerja di Malaysia. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube aku, silahkan subscribe dulu YouTube channel aku supaya aku semangat untuk bikin video di YouTube channel aku ini. Kalau dengar bekerja di Malaysia, pasti yang ingat adalah bekerja sebagai TKI. Oh, lo kerja di Malaysia ya? Lo TKI Malaysia ya? Pasti kayak gitu. Tapi ternyata pekerjaan untuk WNI yang bekerja di Malaysia itu nggak cuma pembantu yang bekerja di bawah majikan kayak gitu. Kalau kamu mau bekerja di Malaysia, kamu bisa bekerja di perusahaan loh. Kamu juga bisa bekerja di pabrik, nggak cuma bekerja sebagai TKI. Apa aja sih pekerjaan untuk warga negara Indonesia yang mau bekerja di Malaysia? Yang pertama, ada pekerja ekspat atau ekspatriat. Ekspat itu sendiri adalah sebutan bagi orang yang bekerja di sebuah negara yang bukan negara asalnya. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja ekspat ini biasanya adalah pekerjaan yang profesional, kayak pekerjaan kantoran kayak gitu. Detailnya tentang ekspat udah aku jelasin di video aku sebelumnya, silahkan dinonton dulu untuk lebih detailnya. Untuk di Malaysia sendiri, pekerja ekspat dari Indonesia itu biasanya tuh kerjanya di BPO company atau multilingual company, yang mana di perusahaannya ini tuh banyak banget orang-orang dari berbagai negara yang bekerja di perusahaan tersebut. Perusahaan ini tuh biasanya perusahaan BPO company atau e-commerce company. Apa sih itu BPO company? Singkatnya, BPO itu adalah perusahaan yang mempekerjakan karyawan untuk kliennya. So, sebenarnya sistem kerjanya itu dari kliennya, bukan dari BPO company ini. Untuk sekarang, karena masih pandemi dan Malaysia juga belum memberikan izin kita untuk bekerja full di kantor, dan orang-orang yang bekerja di kantor itu cuma mereka yang pekerjanya dianggap esensial, kebanyakan masih bekerja work from home. Jadi masih bekerja di rumah. Tapi ada juga beberapa company yang dianggap proses kerja mereka itu dianggap esensial, jadi mereka sudah bekerja di kantor atau work from office. Untuk aku sendiri, aku masih bekerja work from home, jadi aku belum balik ke kantor sejak lockdown total Malaysia sampai saat ini. Nah, yang kedua adalah sebagai buruh migran Indonesia. Buruh migran Indonesia ini biasanya bekerja di pabrik atau di Malaysia itu disebutnya kilang. Karena kerjanya di pabrik, jadi pekerja kilang ini mereka bekerja terkait proses produksi dan juga distribusi. Untuk sekarang pekerja kilang ini ada yang selama pandemi itu pabriknya tutup, jadi mereka stay aja di rumah tapi tetap digaji. Ada juga yang pabriknya tuh udah buka, tapi kayak pekerjanya belum boleh masuk full, jadi kayak setengah boleh bekerja, terus shiftnya dibagi dua atau gimana gitu. Tapi ada juga pabriknya yang udah full beroperasi. Jadi tergantung kebijakan pabriknya juga, dan tergantung juga pabriknya tuh esensial atau enggak. Tapi aku nggak tahu juga ya, karena aku nggak tahu detail tentang pekerja kilang ini, dan aku juga nggak punya kenalan yang bekerja di kilang ini. Buat teman-teman yang bekerja kilang yang punya info, boleh tulis di kolom komentar biar yang lain juga tahu gimana kondisi tentang bekerja kilang di Malaysia saat ini. Karena bekerjanya itu di pabrik, jadi memang fisik dan mental itu dibutuhkan. Perempuan ataupun laki-laki itu nggak masalah gender ya, asalkan kamu cukup kuat untuk bekerja fisik. Cara apply-nya itu banyak banget caranya. Pasti banyak banget agent yang bisa mempekerjakan orang-orang dari Indonesia yang mau bekerja sebagai pekerja kilang di Malaysia. Tapi saran aku buat teman-teman yang tertarik untuk bekerja di kilang di Malaysia, silahkan dipastikan dulu kalau agen-agen itu, institusi terkait itu, mereka legal untuk menerima teman-teman dan untuk mempekerjakan teman-teman di Malaysia. Nanti visa kalian itu nggak aman, itu status kalian di sini bisa ilegal. Jadi silahkan dipastikan dulu legalitas institusi atau agensi yang mempekerjakan kalian itu. Untuk info resminya sendiri bisa dilihat di link ini. Aku bakal naruh juga ntar di deskripsi. Jadi silahkan hubungi institusi yang legal dan jelas infonya. Yang ketiga ada tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja Indonesia ini biasanya bekerja untuk jasa rumah tangga. Jadi ternyata TKI itu mereka nggak cuma bekerja yang kayak bekerja sebagai pembantu terus ada majikannya, nggak selalu kayak gitu. Tapi ada yang kayak gitu, mereka bekerja untuk majikannya di sini. Tapi ada juga teman-teman TKI yang mereka bekerja itu dari agensi. Jadi agensi kayak let's say cleaning service. So mereka bekerja dari agensi cleaning service. Setelah itu ketika mereka dapat pekerjaan, agensinya yang bakal mengirim mereka ke rumah-rumah atau tempat-tempat yang perlu dibersihkan tersebut. Jadi ya nggak melulu TKI ini bekerja
di bawah majikan kayak gitu. Untuk TKI yang bekerja di bawah majikan ini biasanya mereka juga punya agensinya atau mereka bekerja langsung diminta oleh majikannya, itu tergantung kebijakan juga. Dan ada juga majikan yang membolehkan mereka untuk tinggal di rumah majikan, ada juga yang tidak, tapi mereka tinggal bersama agensi di mes kayak gitu. Sedangkan untuk bayarannya, kalau bekerja untuk majikannya langsung, jadi bayarannya itu tergantung majikannya. Sedangkan kalau bekerja dengan agensi, itu bayarannya hitungannya per hours. Jam kerjanya itu per jam gitu. Tergantung berapa jam, berapa lama mereka bekerja. Sekali lagi aku mau bilang, kalau teman-teman mau apply di agensi-agensi terkait, boleh banget. Tapi silahkan dipastikan dulu agensinya itu resmi dan institusinya itu jelas dan legalitasnya bagus. Jadi teman-teman datang ke Malaysia itu dengan status yang legal dan bukan ilegal, karena akan berbahaya untuk diri teman-teman sendiri dan terkait juga dengan keselamatan dan keamanan kita selama kita bekerja di luar negeri. Info resminya bisa didapatkan di sini. Pokoknya semua info resmi itu harus kita search sebanyak mungkin di Depnaker atau di Kemenlu. Aku bakal taruh juga link ini di deskripsi biar teman-teman bisa akses langsung linknya di description. Oke, itulah tadi pekerjaan untuk warga negara Indonesia yang mau bekerja di Malaysia. Buat teman-teman yang tertarik untuk bekerja di Malaysia, silahkan di-apply, silahkan dicoba, di research sebanyak mungkin sebelum apply dan persiapkan dirinya. So, semangat terus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe and share video ini ke teman-teman kamu. Aku Rachel and see you on the next video. Bye.